Bab 5. Kata sakti ke-1. Beradaptasi dengan kebiasaan di Indonesia bukanlah hal yang mudah buat saya. Kecenderungan tidak menempati waktu dan kurang teliti di Indonesia membuat saya kesulitan untuk menentukan sesuatu. Sesekali saya berdebat seru dengan orang Indonesia karena kedua hal itu. Saat memasuki tahun 2000, jaringan internet di Indonesia mulai berkembang pesat. Saya mencoba beberapa provider, tetapi semuanya saya rasakan sama saja. Selalu ada saja masalah dengannya, hingga muncul provider baru yang menawarkan koneksi cepat. Jargon internet paling cepatnya membuat saya antusias untuk segera mencobanya. Tetapi ketika mulai mencoba, koneksinya tiba-tiba terputus lagi. Tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Mengusung jargon internetnya lebih cepat mungkin benar. Tetapi buat saya, rasanya lebih tepat jika dikatakan lebih sering tidak bisa dipakai. Kemudian saya pun menelepon customer service perusahaan itu. Dari tadi sama sekali tidak bisa tersambung, keluh saya di telepon. Pertama, cek lagi modemnya, kata petugas di sana. Saya sudah mengeceknya, jawab saya. Apa listriknya sudah tersambung? Tanyanya. Dengan sedikit jengkel saya jawab, tentu saja. Percakapan kami terus berlanjut hingga akhirnya petugas itu berkata, karena saya akan menyampaikan masalah ini kepada teknisi, saya akan menghubungi Bapak 4 hari lagi. 4 hari? Saya terkejut sampai suara saya meninggi. Kalau begitu jadi masalah dong untuk saya. Apa tidak bisa lebih cepat? Dengan perasaan jengkel. Mungkin perlu waktu 4 hari, tetapi kadang-kadang hanya 2 hari. Kata petugas itu menjawab dengan tenang. Tetapi 4 hari menunggu ternyata tidak ada perubahan apapun, hingga membuat saya kehilangan kesabaran. Beberapa kali saya menelepon customer service, namun dia hanya berkata dengan tenang, saya akan menyampaikan ke bagian teknisi. Akibatnya, tanpa sadar, suara saya kerap meninggi, menghadapi respon yang seolah-olah tidak ada hubungan dengan dirinya. Dan hal seperti itu terjadi berulang kali. Sampai suatu ketika, saya mencoba menelepon customer service lagi. Belum sempat menyebutkan nama saya, terdengar suara, "Apa yang terjadi, Bapak Kato?" Akhir cerita, saya menjadi akrab dengan teknisinya yang datang mengecek koneksi internet saya. Bahkan ia memberi saya nomor HP setelah kemudian berhasil menyambungkan koneksi internet saya. Kejadian seperti ini di Jepang mungkin tidak akan terjadi. Meski kualitas pelayanan di Jepang belakangan ini menurun, perbaikan sambungan internet sehingga memerlukan waktu 4 hari rasanya tidak ada. Teknisi yang dikirim perusahaan pun mungkin tidak akan memberi nomor telepon pribadinya kepada pelanggan. Sebaliknya, di Indonesia, kejadian itu menjadi tidak apa-apa. Saya kira mungkin bukan kata ini yang saya ingat ketika pertama kali datang ke Indonesia. Orang asing mungkin lebih dulu mengingat kata tersebut dibanding terima kasih dan selamat siang, sesering saya mendengarnya. Tidak apa-apa dalam bahasa Inggris adalah no problem. Bisa diartikan juga dengan tidak masalah. Namun ungkapan ini ternyata digunakan dalam berbagai situasi. Seperti terlambatnya waktu berjanji itu, tidak apa-apa, bus tidak datang itu, tidak apa-apa, internet tidak bisa dipakai itu juga, tidak apa-apa. Di Thailand juga ada kata yang memiliki arti yang serupa, yaitu Mai Penrai. Mungkin ini bisa juga dikatakan sebagai pola pikir terbuka yang lugu, sebagai kekhasan daerah tropis. Tetapi saya berpikir bahwa latar belakang masyarakat Indonesia turut memberi pengaruh pada pengertian ungkapan tidak apa-apa ini. Indonesia yang berpenduduk 240 juta dengan peringkat nomor 4 terpadat di dunia adalah negara yang multi etnis. Bahkan
dikatakan bahwa jumlah sukunya mencapai 200 atau 300 suku. Seyogyanya, bahasa yang digunakan pun jumlahnya banyak. Di Jepang sendiri, keberagaman budaya di dalam satu negara adalah sesuatu hal yang tidak pernah terlintas di benak mereka. Oleh karenanya, perlunya bahasa Indonesia sebagai bahasa bersama dan Pancasila sebagai dasar negara untuk memelihara identitas nasional menjadi penting. Moto Bhinneka Tunggal Ika membuktikan keberadaan nilai-nilai dan budaya yang majemuk di Indonesia. Apa yang terjadi kalau orang-orang yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeda dengan semena-mena memaksakan cara-cara mereka terhadap orang lain? Yang akan terjadi tentu hanyalah kekacauan dan pertentangan. Tampaknya, orang Indonesia memahami pengertian tidak apa-apa sama dengan yang seperti itu juga ada loh. Ini memerlukan waktu yang lama agar masing-masing tidak saling mempertentangkan keragaman budaya yang dimiliki. Saya pikir mungkin agama adalah contoh yang paling baik. Di Indonesia belakangan ini, keberadaan kelompok Islam yang ekstrim menjadi perhatian. Padahal, toleransi agama seharusnya menjadi tradisi yang bisa dibanggakan. Agama Buddha yang menyebar lebih dulu sebelum agama Islam, agama Hindu yang muncul lebih dahulu dari agama Kristen, sampai dengan animisme hingga sekarang masih ada dan mereka saling menghargai. Keberagaman agama dan toleransi itu seringkali bagi Islam fundamentalis dipandang sebagai sikap ketidakberagaman yang tak berprinsip dan akan menimbulkan perselisihan. Kelompok fundamentalis pasti tidak akan mengatakan tidak apa-apa terhadap keadaan seperti ini. Saya pikir Indonesia yang sejak dulu terbuka turut mempengaruhi suburnya semangat tidak apa-apa ini. Semangat yang tidak hanya ada dalam budaya di dalam masyarakat Indonesia saja, tetapi juga semangat untuk menerima budaya dari negara lain. Untuk itu, diperlukan rasa toleransi dengan skala lebih besar daripada sekedar kompromi lokal dan kedinamisan dalam menerima keberagaman nilai. Kalau saja mereka tidak berprinsip, Anda begitu, silakan. Tetapi kalau saya begini, begitu juga tidak apa-apa kok, tidak ada masalah. Tentu sejak dahulu, para pendatang dari seberang lautan tak akan dapat berbaur dengan mereka. Ada peribahasa Jepang juga yang mengatakan, Go ni ite wa go ni shitagae, yang berarti, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Indonesia adalah negeri dengan sekumpulan budaya yang beragam. Dengan kata lain, orang-orang yang tinggal di bumi itu, yaitu Indonesia, tidak perlu menerima satu budaya sejak awal, karena sejak dahulu, di Indonesia tidak pernah terbentuk satu bumi dengan satu budaya. Karena itulah, mungkin orang Indonesia bisa bertoleransi terhadap orang-orang yang berbeda. Seperti penumpang bus yang memberi tepukan tangan untuk saya sewaktu menyanyikan lagu di bus. Mereka ini adalah orang-orang Indonesia yang dipenuhi rasa toleran yang justru tumbuh di dunia, tidak apa-apa. Kata sakti kedua. Lalu, bagaimana dengan Jepang? Sebaliknya, Jepang mungkin berada di sudut yang berlawanan dengan prinsip tidak apa-apa. Setidaknya dalam situasi formal. Tidaklah diperbolehkan hal-hal yang bersifat asal-asalan. Ketepatan waktu menjadi kepatutan. Jepang juga adalah negara yang ditentukan oleh pandangan masyarakat. Dalam pesta pernikahan misalnya, jumlah uang hadiah bergantung pada status sosial seseorang dan hubungannya dengan orang yang diundang. Uang bela sungkawa pun demikian halnya. Jika bertentangan dengan itu, maka bisa disebut tidak tahu etika. Tepat waktu dalam kehidupan masyarakat sekarang ini sangatlah penting. Siapakah yang mau menunggu bus meski hanya 1 jam jika busnya tak kunjung datang? Siapakah yang mau membeli produk yang tidak dipotong
atau dibuat sesuai ukuran, orang Jepang mengutamakan ketepatan dan ketelitian. Dan itu dipastikan dapat memberi kontribusi yang besar pada pertumbuhan ekonomi pasca perang. Bagi saya yang lahir dan besar di Jepang, sebesar apapun semangat toleransi yang dimiliki, namun tinggal di dunia dengan prinsip tidak apa-apa, sungguh memerlukan kesabaran yang besar dan menimbulkan keresahan yang dalam. Ketika kebimbangan melanda, saat berada di antara dunia tidak apa-apa dan non tidak apa-apa ini, teman Indonesia saya berkata pada saya, orang Indonesia selalu berpikir bagaimana nanti. Tetapi orang Jepang, kalau tidak sekarang, nanti bagaimana? Orang Indonesia tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan sekarang, melainkan menundanya kemudian. Sebaliknya, orang Jepang memikirkan apa yang akan terjadi nanti dengan menyegerakan hal yang harus dilakukan saat ini. Tanpa meneruskan pekerjaannya, teman saya itu mengatakan, tidak apa-apa, kepada sesama teman Indonesianya yang justru membuat temannya itu risau. Sejujurnya, saat masih tinggal di Jakarta, saya seringkali geram karena harus berhadapan dengan mentalitas tidak apa-apa dan bagaimana nanti. Pernah di tengah malam sambil menahan serbuan nyamuk, saya masih memegang gagang telepon dan dengan perasaan letih masih terus menelepon customer service dari provider internet. Pernah juga satu waktu saya memanggil taksi, tetapi taksi tidak datang juga. Lalu saya menceramahi mereka tentang esensi sebuah pelayanan. Sampai suara saya serak di telepon. Dan setiap hal itu membuat saya merasa lelah tak terhingga. Malu pada diri sendiri yang termakan emosi sekaligus merasakan kesesakan yang seolah tiada berakhir selama hidup di Indonesia. Lalu pada tahun 2009, saya kembali ke Jepang. Bus datang tepat waktu. Kereta pun jika terlambat 1 menit saja, announcer akan menyampaikan maaf dengan mengatakan, kami minta maaf sudah menyusahkan. Dan di Jepang hampir 3 tahun, saya menggunakan internet. Tidak pernah sekalipun bermasalah. Hal itu membuat saya harus mensyukurinya. Saya menasihati diri saya sendiri untuk tidak mengeluh. Namun di balik itu semua, saya tidak bisa berbohong. Saya tidak dapat menyembunyikan perasaan rindu pada Indonesia. Saya pikir itu pasti bukan kerinduan pada sikap tidak apa-apa dan bagaimana nanti. Saya menjadi tertarik pada Indonesia. Entah kenapa demikian, saya pun masih memikirkannya. Saya tidak tahu apa yang ada di benak orang-orang tentang saya. Padahal saya tidak pernah dimarahi atau disalahkan oleh orang Indonesia. Karena tidak apa-apa ini, kegagalan saya selalu seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Saya pikir mungkin saling memaafkan dalam masyarakat Indonesia mempunyai nilai yang berarti. Selain itu, saya juga merasakan adanya keluasan untuk menilai sebuah kepantasan suatu keadaan. Dengan ketiadaan nilai yang mutlak terhadap suatu keadaan tersebut. Mungkin di Jepang, di kampung yang berbeda dengan kota besar, terjadi juga kondisi yang serupa dengan Indonesia. Suatu hari, saya pernah membaca sebuah cerita di buku tentang seorang dosen dari Universitas di Tokyo yang menjalankan tugasnya di Universitas di Okinawa. Ia diberitahu bahwa acara penyambutan dirinya akan dimulai pada pukul 7.30. Tetapi 1,5 jam kemudian ternyata baru dimulai. Tentu saja dia sangat bingung. Situasi yang sama persis dengan di Indonesia. Mungkin yang saya rindukan adalah suatu kondisi masyarakat yang memberi sedikit jarak pada peradaban modern yang disebut dengan mekanisasi dan industrialisasi. Terlepas dari kenyataan bahwa
Saya sendiri pun terbiasa mendapatkan manfaat dari mesin-mesin yang praktis. Diuntungkan dengan kerja alat transportasi yang tepat waktu. Namun terkadang, saya merindukan kondisi pra-modern yang membuat kita santai dan tidak harus selalu terburu-buru. Kota di Jepang adalah masyarakat peradaban modern yang serba otomatis. Jakarta juga merupakan kota besar yang modern, tetapi kemajuan masyarakat dan teknologinya masih berjalan beriringan dengan unsur-unsur pramodern, masih melekat dan tidak hilang. Bisa disimpulkan bahwa Indonesia adalah masyarakat yang berstruktur ganda. Kini teknologi memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Efisiensi menjadi faktor utama. Banyaknya persaingan dan waktu yang seolah terus mengejar membuat saya mulai merasa sesak. Saya ingin memiliki banyak waktu yang penuh ketenangan. Memiliki perasaan kesal terhadap orang-orang yang berpola pikir bagaimana nanti sama sekali bukanlah hal yang menyenangkan. Tetapi di Indonesia, walaupun kita sering dirugikan karena pola pikir tidak apa-apa dari lawan bicara, sebaliknya, dengan mengatakan balik tidak apa-apa, kita sendiri pun akan dimaafkan. Mungkinkah ketenangan seperti itu yang menarik diri saya? Di perkampungan di Jepang pun, mungkin waktu berjalan begitu perlahan seperti di Indonesia. Akan tetapi, saya merasa sepertinya tidak hanya satu yang berbeda. Saya tidak pernah tinggal lama di kampung di Jepang, tetapi mungkinkah sama dengan semua, memiliki nilai yang penting. Kesadaran suatu etnis terhadap sesamanya di Indonesia sangat kuat. Mereka sama sekali tidak mau disamakan dengan etnis lain. Bahkan, hal seperti itu mustahil. Tidak perlu sama dengan orang lain. Jadi, bahkan orang seperti saya berada di antara mereka pun tidak apa-apa. Keberhasilan pertunjukan saya di dalam bus pun berkat tidak apa-apa orang Indonesia. Jika demikian, sikap toleransi Indonesia ini bisa dikatakan produk terbaik yang membanggakan dunia. Estetika yang tidak tetap. Ketika saya mengajar di Universitas Nasional, di sana sering diadakan seminar dan kuliah umum. Sebagai penyelenggara, tentunya saya terlibat dalam pengelolaannya. Ketika berdiskusi tentang susunan acara dengan salah seorang pengajar Indonesia yang seangkatan dengan saya, dia berkata, atau DIO, yang artinya nanti saja, kita lihat dulu, lanjutnya lagi. Saya pikir melakukan sesuatu tanpa merencanakannya terlebih dahulu secara rinci adalah ciri khas orang Indonesia. Sambutan yang pertama berapa menit? Kata pembukaan MC-nya berapa lama? Kepada saya yang bertanya dengan agak cemas itu. Dengan senyum tenang, dia menjawab, tidak apa-apa. Tidak sesuai jadwal juga tidak masalah. Dulu di Jepang pernah ada ungkapan, Jepang sempit begini, terburu-buru, begitu, memangnya mau kemana? Kolega orang Indonesia itu seolah menatap saya dengan pandangan yang demikian. Rasanya kalau berbeda beberapa menit saja, tidak akan ada masalah. Begitulah keluasan sikap orang Indonesia. Sepulang ke Jepang, saya banyak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ilmiah, seperti seminar dan kuliah umum. Saya pun terlibat dalam perencanaan kegiatan tersebut. Dan saya yang sudah terbiasa dengan gaya Indonesia, kali ini heran. Program yang mereka buat begitu rinci. Misalnya, kata pembuka MC pukul 1 sampai pukul 1.03. Saya pikir hebat ya. Tepatnya, saya culture shock. Meskipun ada perdebatan, acara berlangsung sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Itulah cara Jepang. Orang Indonesia tidak akan membaca teks pidato waktu memberi sambutan, kecuali kalau diperlukan. Menteri pun demikian. Sambutannya mengundang para hadirin tertawa diselingi dengan kelakar.
bahkan dengan mimik wajah dan gerakan tangan. Ini adalah cara yang efektif untuk mencegah yang hadir mengantuk. Suatu hari saya mendapat tugas sebagai penerjemah dalam pertemuan non-formal antara seorang menteri Indonesia dengan tokoh penting Jepang. Pertemuan tersebut bukanlah kunjungan kehormatan, namun pembicaraan hal penting. Tokoh Jepang itu membicarakan pidato resmi yang sudah disiapkan bawahannya. Saya bertanya dalam hati, apakah dia memberi sambutan dengan membaca naskah tanpa memperhatikan hadirin? Pada kesempatan lain, saya pernah mengalami hal serupa. Ketika pejabat tinggi pemerintah bertemu secara tidak resmi dengan orang Jepang. Orang Jepang membacakan sambutan tanpa ekspresi dan tidak memberi apresiasi terhadap pejabat tinggi tersebut. Kemudian pertemuan selesai begitu saja. Menghindari agar kejadian itu tidak terulang, saya meminta sebelumnya kepada orang Jepang yang akan hadir dalam pertemuan dengan kata menteri itu agar bicara dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri. Tentu saja, ketepatan waktu adalah hal yang baik, karena sambutan yang disampaikan pejabat biasanya berisi hal-hal yang penting. Maka tidak boleh menggunakan bahasa yang asal-asalan. Akan tetapi, dalam sebuah formalitas, jika keadaan yang sesungguhnya tidak disertai dengan upaya yang nyata, tidak akan terwujud. Ketika berbicara dengan seseorang, kalau kita hanya menggunakan kata yang sudah ditentukan, pasti tidak akan terjadi komunikasi yang sesungguhnya dengan lawan bicara. Formalitas yang berakar pada budaya di setiap negara di seluruh dunia berbeda-beda. Komunikasi antar negara memiliki protokoler yang bersifat internasional. Lalu, bagaimana kalau itu terjadi di kalangan orang awam? Saya pikir orang-orang yang berbeda baik dari suku, agama, maupun bahasanya terikat pada formalitasnya masing-masing. Dan mereka akan berusaha untuk mempertahankannya. Jika mereka terpaku hanya pada satu keformalannya, mungkin dunia akan menjadi tempat yang sangat membosankan. Namun kita tidak bisa juga mengatakan, tinggalkanlah budayamu, singkirkanlah semua keformalan. Baik pesta pernikahan adat Jawa di Indonesia, wayang kulit, tarian Jepang, maupun kuil Buddha, semuanya luar biasa. Akan tetapi, berdasarkan pengalaman pribadi, saya pikir komunikasi dinamis yang melampaui keformalan itu terasa menjadi penting untuk memahami lawan bicara. Saya pikir sikap kelapangan orang Indonesia yang tidak begitu ambil pusing, tidak tergesa-gesa, dan mau menerima apa adanya adalah keindahan yang mereka miliki. Pendek kata, menurut saya, sikap seperti itu adalah indah. Yang mengejutkan saya, jika dalam penyelenggaraan seminar ataupun kuliah umum, mereka bersikap seperti itu mungkin akan gagal, pikir saya. Tetapi hingga berakhir, kegiatan itu dapat berjalan cukup lancar. Lagi-lagi ini adalah salah satu keunikan Indonesia. Ketika selesai seminar, seorang kolega orang Indonesia melihat saya sambil berkata, "Ya, tidak ada masalah kan?" Di Jepang, jika ingin melakukan sesuatu tanpa menentukan semuanya secara rinci terlebih dahulu, mungkin akan bermasalah. Karena jika lawan bicara mengatur detailnya setelah semua berjalan, akan dianggap sebagai orang yang asal-asalan. Pada saat itu, tanpa bisa berkata apapun, saya merasa tak nyaman, dan serasa ingin memanggil kolega orang Indonesia itu untuk menyemangatinya. Mahasiswa sebagai guru. Saya bersentuhan dengan Indonesia melalui berbagai kegiatan penelitian. Dari situ, banyak hal yang bisa saya pelajari. Tetapi, pada saat yang sama juga, mendapat banyak pelajaran tentang Indonesia dari berbagai aktivitas akademik di kampus. Di Universitas Nasional, ada jurusan yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian tentang Jepang. Jurusan yang mempunyai tradisi untuk menyambut ulang tahun pendiriannya, yang ke-30 pada tahun 2012.
Sebagai orang Jepang, saya sendiri bertugas memberi beberapa mata kuliah di jurusan itu, dan saya menjalankan tugas sebagai penasihat Pusat Pengkajian Jepang. Saya juga pernah terlibat dalam pembuatan dan penyelenggaraan beberapa program di Pusat Pengkajian Jepang itu. Di antaranya ada program Minkan Taishi, Duta Sipil, yaitu 2 orang mahasiswa Universitas Nasional dikirim untuk tinggal di Jepang selama 2 minggu. Selama di sana, mereka memperkenalkan budaya, masyarakat, dan sejarah Indonesia dalam bahasa Jepang kepada murid-murid SD di Jepang. Mahasiswa yang berminat terhadap Jepang selalu membayangkan ingin pergi ke Jepang. Bagi mereka, itu adalah program impian. Program itu sendiri dimulai pada tahun 2006, dan sampai sekarang masih terus berlanjut, bahkan sampai saya meninggalkan Jakarta pada tahun 2009. Saya sendiri di situ bertugas melakukan seleksi Minkan Taishi. Dilanjutkan latihan khusus yang dilakukan beberapa bulan sebelum keberangkatan ke Jepang. 2 orang Minkan Taishi adalah 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Saya menyerahkannya sepenuhnya kepada mereka, apa yang akan dipresentasikan dan bagaimana cara mereka mempresentasikannya. Dan saya bersama kolega saya bertugas sebagai pembimbing. Mahasiswa dengan gampangnya mengatakan tidak apa-apa, tampaknya heran dengan cara membimbing saya. Begitu juga dengan kolega saya. Filosofi program Duta Sipil adalah agar Jepang dapat mengetahui nilai-nilai Indonesia yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari dan nilai yang terkandung dalam aktivitas penelitian. Hubungan Jepang dan Indonesia hingga saat ini punya dampak ekonomis, dan biasanya Jepang berada di posisi memberi kepada Indonesia. Orang Indonesia menganggap bahwa itu wajar, dan orang Jepang pun tidak mempertanyakannya. Namun, di sisi lain hal itu juga menyebabkan rasa superioritas orang Jepang yang melihat Indonesia sebagai negara yang terbelakang. Keragaman budaya tradisional Indonesia yang terus berkembang dengan realitas keragaman suku dan adaptasi serta kelapangan dada dalam berkomunikasi secara dinamis dengan orang-orang yang berbeda. Saya merasa orang Jepang tidak mengetahui nilai tersebut. Banyaknya orang Jepang yang memiliki stereotip terhadap Indonesia membuat saya ingin mengubah hal itu. Waktu saya membaca artikel seorang penulis Jepang tentang daya imajinasi, saya menyadari tentang pentingnya mengubah citra. Daya imajinasi adalah kemampuan untuk menciptakan citra baru dengan menghancurkan citra yang dimiliki hingga saat itu. Itulah yang dikatakan oleh filsuf Prancis, Bachelard. Keinginan saya yang kuat pada duta sipil adalah mereka melakukan sesuatu untuk dapat membuat citra baru dengan menghancurkan citra lama orang Jepang terhadap Indonesia. Melalui program duta sipil ini diharapkan muncul citra baru yang dimiliki anak-anak muda Jepang terhadap Indonesia. Saya pikir jika di masa mendatang timbul masalah antara Indonesia dan Jepang, mereka akan terlibat untuk mendamaikannya. Selain itu, keinginan saya yang terbesar adalah agar duta sipil tidak hanya semata-mata datang ke Jepang untuk mempertunjukkan musik dan tarian tradisional, tetapi juga dapat menceritakan Indonesia kepada masyarakat di sana dalam bahasa Jepang. Latihan khusus yang dilakukan duta sipil itu adalah kegiatan yang sangat berat. Bukan saya yang merasa berat, tetapi mahasiswa. Pertama, untuk memperkenalkan Indonesia, mereka harus mempelajari kembali budaya dan sejarah Indonesia yang sudah lama tidak dipelajari. Tidak ada toleransi bagi yang terlambat waktu latihan. Prinsip tidak apa-apa tidak berlaku lagi. Semua materi presentasi juga harus ditulis tangan. Kesalahan gramatikal bahasa Jepang pada waktu presentasi tidak boleh terjadi, dan waktu presentasi harus betul-betul hafal naskahnya. Waktu saya bertanya, apakah bisa? Mereka menjawab, bisa.
Mereka yang biasanya bersantai waktu ujian, kali ini harus mati-matian dalam latihan khusus. Namun ada kalanya juga mereka mangkir latihan dan melakukan kesalahan yang sama. Saat seperti itu, saya menegur mereka dengan keras. Biasanya di Indonesia hal seperti itu tidak diperbolehkan, tetapi saya tetap memarahi mereka dengan agak keras. Hingga pernah ada mahasiswi yang sampai menitikkan air mata. Kalau sudah demikian, saya berkata, Anda pergi ke Jepang sebagai wakil Indonesia. Tujuan Anda pergi ke Jepang agar orang Jepang tahu tentang Indonesia. Itulah tugas Anda. Kalau Anda tidak bisa melakukannya, mundurlah dari program duta sipil ini. Meskipun begitu, mahasiswa hanya menggigit bibir dan meneruskan latihannya. Seorang duta sipil bukanlah seorang penari atau pemain musik. Akan tetapi, sebelum berangkat ke Jepang, mereka bisa menjadi penari dan penampil yang baik setelah melakukan latihan secara terus-menerus. Setelah beberapa bulan latihan khusus berlalu, kemampuan bahasa Jepang mereka meningkat sampai membuat kami terkejut. Saya tegaskan kepada mereka, saya mengajar dalam beberapa bulan ini lebih dari apa yang Anda pelajari di universitas selama 3 tahun. Dan duta sipil mengiyakannya. Ya, betul. Sampai mereka bisa membuat presentasi tentang masyarakat dan budaya Indonesia dalam bahasa Jepang merupakan bukti usaha yang sangat berat. Mahasiswa mengira bahwa saya marah. Mungkin karena itu mereka menjadi tidak suka kepada saya. Tetapi saya katakan kepada mereka, Anda tidak perlu menyukai saya. Tugas saya bukan menjadikan Anda suka pada saya, tetapi supaya Anda bisa menjalankan tugas dengan baik sebagai duta sipil. Saya tidak tahu apakah mereka memahami keinginan saya, tetapi bagaimanapun, saya tetap berkeinginan agar pemuda Indonesia bisa menunjukkan kebaikan Indonesia kepada orang Jepang. Meski saya sudah membimbing mereka dengan keras, namun ada kalanya meleset dari rencana juga. Ada kalanya terlambat waktu latihan, atau harus mengubah waktu latihan. Di saat seperti itu, duta sipil berkata, "Tidak apa-apa, Sensei." Lalu menunjukkan sikap toleransi mereka pada saya. Sedangkan kalau di posisi sebaliknya, saya justru berkata agak keras, Anda tidak diperbolehkan bersikap manja seperti itu. Saya pernah mendengar orang Jepang yang tinggal di Jakarta dengan wajah bangga berkata, orang Indonesia seenaknya. Konyolnya, saya pun ada kalanya juga ikut membenarkan dan mengkritisi orang Indonesia. Saya memang tidak terbiasa dengan ketidakjelasan yang disebabkan oleh ungkapan tidak apa-apa dan bagaimana nanti. Tetapi saya angkat topi atas sikap belajar mahasiswa duta sipil dan sikap mereka terhadap orang lain. Indonesia bukan hanya negara yang kaya dengan sumber daya alam, tetapi juga kaya dengan sumber daya manusia. Saya pertama kali menyampaikan penghargaan saya kepada mahasiswa yang telah menjalankan tugasnya sebagai duta sipil dengan sangat baik dan kembali ke Indonesia. Saya sudah berbicara pada Anda cukup keras. Maaf ya. Mereka berkata dengan tersenyum. Tidak apa-apa, Sensei. Waktu itu saya tidak mengatakan apapun pada mereka. Tetapi entah kenapa, saya merasa terkalahkan. Air meluap. Saya pindah ke Indonesia dari Amerika Serikat pada bulan Agustus 1991. Selagi berusaha keras mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan di Jakarta, tanpa terasa sudah bulan Oktober. Suatu hari sesudah selesai mengajar di Jakarta International School dan hendak pulang ke rumah, awan hitam seolah-olah hidup dalam sekejap menyelimuti langit. Hujan dengan derasnya mulai turun. Guntur yang menggelegar, pohon-pohon, rumput dan semua bangunan sekolah yang berjajar dalam tempo yang singkat seolah tertutup oleh derasnya hujan. Padahal beberapa saat sebelumnya matahari bersinar sangat terik, seolah membakar semua yang ada di permukaan bumi. Saya terkesima dengan perubahan yang begitu cepat itu. Saya berdiri di depan ruang guru dan melihat keadaan itu.
Seorang kolega pengajar berkebangsaan Prancis memberitahu saya kalau sebentar lagi masuk musim hujan. Menurutnya, dalam bahasa Inggris, jika nama bulan berakhiran ber, itu artinya musim hujan. Itulah saat pertama saya mengetahui musim hujan di Indonesia. Sampai sekarang saya masih mengingat hal itu dengan jelas. Saya mendengar dan tahu bahwa musim di Indonesia hanya ada dua, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Dari seorang dan pertama kali saya mengalami musim hujan. Waktu itu saya pulang pergi ke kampus, mengendarai Vespa buatan Italia. Hujan yang datang sering kali membuat saya tertahan untuk pulang. Kalau sudah begitu, saya langsung berteduh di halte bus yang beratap atau emperan toko. Hujan yang deras kadang tidak berlangsung lama. Seakan-akan berbohong, langit pun menjadi terang kembali. Di saat-saat seperti itu, saya merasa lega dan gembira luar biasa. Saya menyukai hujan yang turun ketika saya berada di rumah di sore hari. Terkadang saya meletakkan kursi di dekat jendela kamar dan beranda, lalu duduk menikmati pemandangan di luar. Guntur yang menggelegar seolah menjadi pertanda hujan akan mulai turun. Hujan yang deras, tanah terus menyerap air hujan itu. Sekujur tubuh pepohonan terus mendapat siraman hujan. Hanya suara itu yang terdengar. Beberapa saat kemudian, suasananya berubah menjadi sebuah keheningan. Saya menyukai hal yang sangat tak seimbang itu. Dan ketika berada di rumah, saya merenung kenapa hujan tidak turun-turun ya. Saya mulai tinggal di Jakarta lagi sebagai dosen di sebuah universitas sejak tahun 2000-an. Pada musim hujan, hujan deras turun seperti biasanya. Namun di bulan yang tidak berakhiran pun hujan turun juga. Dulu biasanya hujan turun secara tetap di sore hari. Tetapi belakangan ini terkadang hujan turun di pagi hari, bahkan di siang hari. Mungkin ini akibat perubahan cuaca. Pada awal 1990-an, banjir yang melanda kota Jakarta telah menjadi masalah utama. Meski saat itu aktivitas saya hanya terbatas antara sekolah, rumah, dan supermarket dekat rumah, namun saya juga merasakan banyak ketidaknyamanan. Hingga pada tahun 2004 sampai 2009, barulah kesibukan saya mulai bertambah. Keluar rumah di waktu musim hujan terasa berat sekali. Banjir terjadi hampir di setiap sudut kota. Belum lagi ditambah lalu lintas yang luar biasa macet. Dalam kondisi demikian, tidak bisa berbuat apa-apa. Yang tidak akan saya lupa adalah saat banjir besar pada tahun 2007. Entah berapa lama hujan turun terus. Hujan deras turun hampir sepanjang hari. Bahkan selama 2 minggu, 3 hari, hujan turun terus-menerus. Tempat tinggal saya di sekitar Pejaten, Jakarta Selatan, pun tidak luput terkena imbasnya. Ketika harus keluar rumah untuk berbelanja, yang terlihat adalah sebuah kolam air besar membentang di jalan. Itu adalah jalan yang biasanya saya lalui sambil memperhatikan mobil yang melaju di samping saya. Orang-orang nampak sudah ramai berkumpul. Saya lihat juga ada perahu bot di situ. Perahu bot itu mengangkuti orang yang hendak menyeberangi jalan. Saya mencoba mendekati untuk menanyakan hal tersebut. Rupanya itu jadi seperti bisnis dadakan. Penumpang bot yang hendak menyeberang haruslah membayar. Saya tidak ingat jumlah yang harus dibayar. Saya sendiri memutuskan pergi belanja melewati jalan memutar tanpa naik bot itu. Saya pikir mereka membayar ongkos dengan cukup mahal. Mungkin sekitar 20-50 ribu rupiah. Saya tidak akan lupa hal itu, sekaligus terkesan dengan jiwa bisnis yang mengubah banjir ini menjadi ladang bisnis. Sudah beberapa hari, namun air belum surut juga. Hingga sampai di tempat lain, seperti daerah Mampang dan Warung Buncit, Jakarta Selatan.
Kedalaman airnya hampir-hampir membuat Metro Mini tenggelam. Jalanan berubah seolah menjadi sungai atau kolam yang besar. Anak-anak terlihat berenang dan menikmati bermain air. Airnya yang berlumpur berwarna kecoklatan membuat saya khawatir. Jangan-jangan mereka terkena penyakit. Tetapi sorak-sorai anak-anak itu menggema sampai melupakan hal itu. Di akhir tahun 2011, saya pergi ke pasar ikan dekat Laut Jakarta Utara. Jalanan sudah terendam air, bahkan membuat pejalan kaki sulit melintas. Ketika saya tanyakan hal tersebut, katanya itu bukan banjir yang disebabkan oleh hujan, tetapi karena air pasang yang menggenang. Sementara waktu, saya hanya bisa menyaksikan air itu tanpa bisa meneruskan perjalanan. Bukannya saya tidak mau berjalan, tetapi tinggi airnya sampai ke lutut. Dari belakang, seseorang ibu penjaga warung berkata kepada saya, "Ojeknya sebentar lagi akan datang." Sambil duduk di bangku warung, saya melihat seseorang yang memanggil sepeda dengan penuh semangat. Bagaimana orang-orang ini bisa menjalani kehidupan seperti ini? Pikir saya. Tidak lama kemudian, sebuah sepeda yang cukup tua berhenti di depan saya. Sebuah papan tebal untuk duduk terpasang di boncengannya. Inilah ojek sepeda yang akan mengantar melintasi jalan yang digenangi air. Betul juga, kalau dengan motor mungkin air akan masuk ke bensin. Dan ojek sepeda rasanya pas sekali. Dibandingkan mesin modern, mesin ini menggunakan tenaga manusia. Mesin yang sudah ketinggalan zaman ada kalanya berguna dari produk peradaban modern. Seorang bapak pengemudi sepeda yang bisa dikatakan mulai tua menghampiri saya. "Apa bisa antar saya, Pak? Sampai stasiun loh," tanya saya. "Tidak apa-apa, naik aja. Sampailah pokoknya," katanya. Setelah tawar-menawar sebentar, akhirnya disepakati. Ongkosnya sebesar Rp10.000. Ojek sepeda itu pun melaju di tengah jalan berair. Meski kaki bapak tukang ojek itu terendam air, sepedanya mampu melaju dengan cepat. Jok boncengannya begitu stabil, membuat saya bisa memandang sekeliling tanpa rasa takut. Itulah pemandangan Jakarta yang saya lewati. Anak muda yang duduk di warung sejak siang, bapak yang menggulung celananya sambil melajukan sepedanya di tengah genangan air, anak-anak yang bersorak-sorai gembira di tengah genangan air, seorang nenek yang cemberut memandangi jalan yang ditenggelamkan air, hingga suara tawa perempuan muda yang bercanda dengan seseorang. Begitu sepeda yang membawa saya melaju, tampak roda depan membelah genangan air yang menutupi jalan. Pandangan saya terus mengikuti garis air yang dilalui sepeda. Tiba-tiba hembusan angin Jakarta membuat saya tersadar. Oh, ternyata saya berada di Jakarta. Saya berpikir apakah saya bisa kembali lagi ke Jakarta nanti. Kalau bisa, saya ingin tinggal di kota ini lagi. Epilog. Bagi saya, Indonesia adalah negara yang penuh rasa cinta. Mungkin Jakarta telah menjadi kampung halaman saya yang kedua. Tetapi, perasaan cinta itu begitu rumit. Tidak dapat saya ungkapkan dengan kata-kata. Kalau saya ditanya, "Anda suka Indonesia?" Saya akan menjawab, "Ya." Tetapi kalau ditanya kenapa, saya mungkin terdiam. Saya tidak tahu alasannya. Banyak orang asing yang tinggal di Indonesia karena tertarik oleh keindahan tarian dan musik tradisional. Atau karena mereka mempunyai rumah besar, mobil dengan supirnya, dan pembantu di Indonesia. Saya sendiri tidak punya kendaraan dan sopir ketika tinggal di Jakarta. Dan saya tinggal di rumah yang jauh lebih besar dari rumah Jepang. Namun saya rasa itu bukan alasan saya tertarik pada Jakarta. Lalu apa alasannya ya? Sekarang saya tinggal di Jepang, namun masih memikirkan terus teman-teman di Jakarta. Meskipun dulu saya merasa sulit di Jakarta, saya merindukan warung yang sering saya datangi.
Kalau nanti saya bisa tinggal di Jakarta lagi, mungkin saya ingin pulang ke Jepang, karena banyak yang mengatakan tidak apa-apa. Cepat atau lambat, saya yakin kelak akan kembali ke Indonesia lagi. Indonesia adalah negara yang betul-betul luar biasa. Saya suka lagu yang berjudul Indonesia Pusaka. Iramanya membuat saya merasa seperti terhanyut. Keindahan alam, tanah yang luas, pohon-pohon yang berimbun, lautan yang bergelombang tenang, seolah terbayang di hadapan saya. Irama lagu itu juga mengingatkan saya akan orang-orang yang lalu lalang di tengah kebisingan kota Jakarta, membuat keringat diri sendiri yang tengah berjuang keras di Jakarta. Hitam bukan putih, juga bukan itulah Indonesia. Indonesia memberi kesenangan yang tak sekedar menyenangkan, yang disebut fun. Siapapun dia, agama apapun dia, warga negara apapun akan diterima dengan ramah. Orang-orangnya yang bisa bergaul dengan tangan terbuka. Indonesia yang memiliki orang-orang seperti itu, kehadirannya sangat penting di tengah dunia di masa depan. Kalau saya mengatakan hal itu kepada orang Indonesia, mungkin mereka akan tetap menjawab, kalau bisa begitu bagus, tetapi kalau tidak demikian, juga tidak apa-apa.